Kita semua pasti sudah tidak asing dengan pernyataan bahwa orang Tionghoa atau orang Cina dikenal suka berbisnis dan rata-rata memiliki kekayaan yang cukup besar. Setiap kali kita mengunjungi pusat perbelanjaan atau pertokoan, seringkali kita menjumpai pedagang dari etnis Tionghoa. Bahkan jumlah pedagang keturunan Tionghoa ini cenderung mendominasi dibandingkan dengan pedagang dari etnis lainnya di Indonesia. Pedagang dari etnis ini juga menjual beragam banyak dagangan, mulai dari pakaian, kain, perlengkapan rumah tangga, hingga memiliki toko perhiasan. Sampai-sampai ada selentingan di circle teman saya yang berasal dari etnis Tionghoa seringkali bercanda bahwa mereka biasanya pemilik toko material atau toko emas. Tidak bisa dipungkiri, etnis Tionghoa memang identik dengan dunia bisnis. Bahkan ada juga yang menjadi pemilik perusahaan atau pabrik berskala besar. Jika kita berbicara mengenai perusahaan dan perdagangan yang digeluti oleh orang Tionghoa, ini sering dikaitkan dengan konsep naga ekonomi di Indonesia. Beberapa orang percaya bahwa mereka memiliki kendali besar atas perekonomian Indonesia. Menariknya, banyak anggota dari kelompok ini adalah orang-orang etnis dari Tionghoa, dan berdasarkan data dari Forbes, banyak dari mereka yang berada di puncak ekonomi Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan masuk dalam daftar 10 orang terkaya di negara ini. Menurut hasil sensus tahun 2000 dalam laporan kompas.com, orang Tionghoa merupakan suku bangsa terbesar ke-15 di Indonesia dengan lebih dari 1,7 juta penduduk yang mengaku sebagai keturunan Tionghoa atau sekitar 0,85% dari total populasi di Indonesia. Sensus tahun 2010 mencatat bahwa jumlah ini meningkat menjadi 2,8 juta jiwa atau sekitar 1,2% dari total penduduk di Indonesia. Meskipun jumlahnya relatif kecil, rata-rata pebisnis sukses, konglomerat, dan orang-orang dalam kekayaan terbesar di Indonesia berasal dari etnis Tionghoa. Hal ini menimbulkan kesan bahwa mereka sangat sukses dalam dunia bisnis. Tapi apa sebenarnya yang membuat etnis Tionghoa cenderung sukses dalam berbisnis? Faktor apa saja yang mendorong mereka untuk menekuni dunia usaha? Di video kali ini, kita akan membahas alasan mengapa rata-rata orang Tionghoa memiliki kecenderungan berbisnis dan bagaimana trik mereka yang mungkin bisa kita terapkan dalam usaha kita sendiri. Bagi orang Tionghoa, budaya kerja keras dan ketekunan adalah faktor utama dalam kesuksesan bisnis mereka. Bahkan menurut An Weng, dalam bukunya Rahasia Bisnis Orang Cina, ia menyebutkan bahwa dunia orang Tionghoa adalah dunia perdagangan. Mereka sangat tertarik dengan berdagang karena mereka percaya bahwa hanya dengan berdaganglah mereka bisa menjadi kaya dan meningkatkan taraf hidup. An juga menyebutkan bahwa perdagangan dan orang Tionghoa adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mereka lebih memilih berdagang daripada bekerja untuk orang lain karena berdagang dianggap sebagai jalan menuju kemandirian finansial. Oleh karena itu, banyak orang Tionghoa yang sejak kecil sudah diajarkan untuk berbisnis, dan bagi mereka, berdagang adalah cara untuk meningkatkan status sosial serta kedudukan mereka di masyarakat. Selain itu, orang Tionghoa juga memiliki prinsip bahwa jika ingin lebih sukses dari orang lain, satu-satunya cara adalah bekerja lebih giat dan rajin. Bukan hanya iri dengan pencapaian orang lain, tetapi juga mereka benar-benar berusaha untuk mencapainya. Prinsip inilah yang diterapkan oleh banyak pengusaha sukses dari etnis Tionghoa. Keberhasilan dan kekayaan yang mereka capai tentu saja tidak datang dalam sekejap. Mereka melalui proses panjang dalam membangun usaha. Oleh karena itu, semangat, keyakinan, dan usaha yang tak pernah kenal lelah menjadi prinsip utama mereka dalam berbisnis. Mereka juga selalu berpikir jauh ke depan dan tidak membiarkan keadaan mereka stagnan, sehingga mereka selalu siap menangkap peluang yang baru. Orang Tionghoa juga percaya bahwa untuk berkembang, mereka harus hijrah, bukan hanya dalam hal fisik, tetapi juga dalam pola pikir dan mentalitas. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang religius dan percaya bahwa spiritualitas adalah kunci dari keberhasilan. Dan yang menarik dari prinsip mereka adalah bahwa mereka tidak takut persaingan dan kerugian. Sebaliknya, mereka menganggap hal tersebut sebagai tantangan yang dapat meningkatkan inovasi, kreativitas, dan memberikan pengalaman yang berharga. Bagi orang Tionghoa, perdagangan harus memberikan manfaat bagi semua pihak, baik sesama pedagang, pesaing, maupun pelanggan. Mereka percaya bahwa kesuksesan tergantung pada sikap, usaha, dan keyakinan. Oleh karena itu, meskipun bakat dan minat dalam bisnis itu penting, dorongan dari dalam diri juga diperlukan agar tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Selain budaya kerja keras dan ketekunan, faktor lain yang sangat berpengaruh dalam kesuksesan bisnis orang Tionghoa adalah warisan bisnis keluarga mereka.
Struktur keluarga yang kuat dan tradisi bisnis yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi salah satu kunci utama keberhasilan mereka. Tidak bisa dipungkiri bahwa privilege memiliki pengaruh besar dalam kehidupan. Dalam komunitas Tionghoa, bisnis seringkali diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Banyak orang kaya di Indonesia yang meneruskan usaha orang tua atau usaha kakek nenek mereka. Bisnis dalam keluarga Tionghoa seringkali dijalankan seperti estafet yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Struktur keluarga yang kuat ini juga mendukung pembelajaran dan pertumbuhan dalam dunia bisnis sejak dini. Anak-anak diajarkan tidak hanya tentang kekayaan dan bisnis, tetapi juga tentang mindset dan psikologi keuangan. Mereka tumbuh dengan pemahaman bahwa investasi waktu, energi, dan sumber daya dalam bisnis akan membawa manfaat jangka panjang. Orang Tionghoa memahami bahwa kesuksesan tidak hanya untuk mereka sendiri, tetapi juga untuk generasi berikutnya. Oleh karena itu, mereka selalu berpikir dalam jangka panjang dan membangun bisnis dengan hati-hati. Hal ini juga terlihat dalam pengelolaan keuangan mereka yang disiplin, mulai dari perencanaan anggaran, investasi, hingga manajemen resikonya. Kemampuan untuk memahami dunia bisnis juga didorong oleh pendidikan mereka, baik formal maupun informal. Banyak keluarga Tionghoa yang memberikan pendidikan tinggi dalam bidang bisnis kepada anak-anak mereka, agar mereka memiliki bekal yang kuat dalam menjalankan usaha. Kesuksesan bisnis orang Tionghoa juga tidak bisa dilepaskan dari keberadaan jaringan dan dukungan komunitas mereka. Kolaborasi dalam komunitas mereka memberikan keuntungan strategis serta peluang bisnis baru. Mereka saling berbagi pengalaman dan memberikan dukungan satu sama lain yang semakin memperkuat keberhasilan mereka dalam dunia usaha. Jika kita ingin meneladani kesuksesan bisnis masyarakat Tionghoa, kita harus memahami bahwa kejayaan mereka tidak diraih dalam semalam, melainkan melalui perjalanan panjang yang ditempa oleh kerja keras, ketekunan, dan kebijaksanaan. Mereka tidak hanya bekerja dengan tekad yang membara, tetapi juga dengan strategi yang terukur. Setiap langkah yang diambil dengan penuh perhitungan, setiap keputusan dibuat dengan visi jauh ke depan. Mereka tidak takut menghadapi tantangan, sebab mereka tahu bahwa di balik setiap kesulitan selalu tersembunyi peluang bagi mereka yang mampu melihatnya. Lebih dari itu, bisnis bagi mereka bukan sekedar mencari keuntungan semata, tapi juga tentang membangun hubungan, menanam kepercayaan, dan menumbuhkan jaringan yang kuat. Seperti akar pohon yang saling terjalin di dalam tanah, hubungan yang mereka bangun tidak mudah tercerai-berai, melainkan semakin mengokohkan pertumbuhan usaha mereka. Mereka memahami bahwa kesuksesan tidak hanya dimiliki oleh satu individu, tetapi lahir dari kerjasama, dukungan, dan kebersamaan.